akan segera bergabung bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Aduh, kita berjaraknya tidak 1 meter ya Pak ya, tapi jauh sekali. Jadi saya boleh lepas masker ya Pak ya. Boleh, boleh. Yang penting di Iya, sekitarnya nggak ada orang kan? tidak ada. Ya, Ini saya ini oke. satu ruangan sendiri, kebetulan hanya satu tim saja. Oke. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Iya, dari sekian banyak tokoh, kemudian juga public figure, selebriti yang saya wawancara, ini baru dengan Pak Ganjar loh, saya agak berkeringat ya Pak ya. Habis olahraga ya? Iya, berkeringat sekaligus mau menitikan air mata Pak. Betapa bahagia dan haru sekali saya mendapatkan kesempatan dapat bertemu, walaupun tidak Oh, langsung ya Pak ya. waduh Aduh. romantis pakai nangis gitu ya. Iya Pak. Aduh, terima kasih loh Pak. Saya Andi Sama-sama. Gustian Pak, bersama dengan tim Ya, Para Muda Radio, merasa kehormatan oke. sekali Bapak berkenan untuk hadir menemui para muda yang ada di Kota Bandung dan juga yang sedang menyimak live Instagram kami ya Pak ya. Oke. Silakan, Kang Andi. Iya, Pak, begini nih. Kalau kita bicara soal masa pandemi ya Pak ya, walaupun kita nanti ngobrolnya santai saja, kalau pandemi ini banyak sekali beberapa kalangan yang merasa, aduh, kami kok merasa kesulitan ya, merasa susah ataupun juga merasa ada banyak sekali hambatan. Ini kalau saya melihat ataupun juga mengamati perjalanan kehidupan Bapak, sebetulnya Bapak sudah mengalami hal-hal yang sangat sulit dari mulai kecil ya Pak ya. Betul, betul. Boleh nggak Pak, di-share sedikit saja Pak, ini untuk menyemangati kami ataupun juga saudara-saudara kami Pak. Silakan Pak. Ya, Mas Andi, saya itu setiap bulan dulu anak-anak itu diajak giliran. Siapa mau Mm-mm. nganter ibu gitu? Itu artinya nganter pergi ke warung untuk ibu belanja ya kebutuhan yang satu-satu bulan ya, satu bulan itu kayak beras, gula gitu ya, garam gitu yang Ya. dipakai sebulan. Tapi yang lain ya yang dipakai untuk masak esok hari atau 1 minggu. Itu artinya kami bisa mendapatkan jajan, kami bisa milih Oke, makanan, tapi harus satu aja. Ntar kami dikasih betul. satu, umpama permen, umpama kacang, ya, mas, apalah, jajaran di kampung ya saat itu. Dan saat itu kami tuh happy, kami seneng banget gitu ya. Diajak ibu ntar dapet jajanan gitu. Tapi kami setelah tua, setelah tua itu ya, setelah sekarang gede gitu baru tahu. Dulu itu ibu saya itu kalau setiap belanja ya, itu bayar itu bukan bayar belanjaan hari ini, itu bayar belanjaan bulan lalu. Jadi Hmm. belanjaan hari ini akan dibayar pada bulan depan gitu kan, dan ini Hmm. selalu nunggu gajian bapak saya. Oke. Dan ini bertumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk, utangnya banyak banget, dan Wah. itu baru selesai setelah anak-anaknya mulai kerja, lalu kita iuran untuk bayar utang orang tua. Itu ceritanya. Hmm. Ya Iya, sedih, betul. sedih setelah mendengar, happy-happy saja pada saat itu, tapi Hmm. merasa hari ini kita seneng, kita bangga bisa membantu membayar hutang orang tua itu, alhamdulillah lah. Luar biasa ya Pak ya. Jadi Iya, artinya dari cerita masa kecil Bapak ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita mendapatkan atau mengalami sesuatu hal yang kurang beruntung ya, beruntung, tapi kalau kitanya kompak satu keluarga melakukan secara bersama-sama, insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik ya Pak ya. iya, iya, iya. Jadi sebenarnya yang Hmm. diajarkan itu adalah nilai-nilai kehidupan, tidak pernah menyerah, selalu Nah, betul. berusaha, selalu berdoa, mesti Iya. baik-baik sama orang, saling Hmm. tolong-menolong. Sebenarnya nilai-nilai sih ya, Mas Andi, yang kalau saya Iya. lebih pada itu. Dan hari ini di tengah pandemi, itu yang saya rasakan. Ya, kalau orang nggak bisa makan, saya pernah merasakan bagaimana laparnya. Saya kos loh, Mas Andi. Saya ini kontraktor. Oh iya, Mulai betul, mulai betul. SMA kontraktor ya, mulai SMA jadi Kontraktor ya kontraktor. Pak ya. Iya, Kontrak iya, kamar, sampai kuliah, sampai iya. lulus, sampai bisa Hmm. kerja. Saya baru bisa nyicil rumah itu waktu kerja, bukan kerja, waktu bertugas di DPR dulu mulai bisa nyicil ya, beli Iya, rumah iya. gitu. Jadi artinya kalau bicara soal sulit, ya seperti yang terlihat di rambut saya lah ini. Ini rambut pengalaman, ini sudah ada cerita kesulitan-kesulitannya ada di sini nih. 1001 cerita ya Pak ya. Kalau diceritakan udah sampai tahun kapan juga belum selesai-selesai ya Pak ya. Tapi 1002 lah. setidaknya
1000. Tapi setidaknya apa ya? Itu tadi ya, bahwa proses itu harus kita nikmati mungkin ya, Pak ya. Ya, kita nikmati, kita ikuti, Nah, penuh berkah. Ya, meskipun saat itu pasti dong, Mas, kita juga kadang-kadang nggak terima, ya, kadang-kadang memberontak gitu. Tapi ya, ketika kita berpikir ke depan, iya, setiap ada usaha, ada ikhtiar, selalu ada jalan. Percaya aja, proses baik itu iya. insya Allah hasilnya baik gitu ya. Iya, iya. Nah, itulah artinya untuk kebetulan juga pendengar kami para muda ini selain anak-anak mudanya, juga ada ibu-ibu muda nih yang sudah menantikan banyak sekali mend-DM kepada kami. Waduh, sudah tidak sabar ketemu dengan Bapak Ganjar Pranowo katanya. Mudah-mudahan bisa memotivasi apa ya, apalagi keluarga-keluarga Ya, baru misalkan ya, bahwa ketika menjadi keluarga baru tidak mesti harus semua serba ada dulu, berproses dan nanti akhirnya manis seperti Bapak mungkin ya Pak ya, insya Allah. amin, amin, amin. Mm-mm. Pak, kira-kira nih untuk selain tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa apa sih ya sebetulnya motivasi Bapak? Mungkin pada saat itu tidak terlalu terpikir, wah nantinya saya akan menjadi seorang kepala daerah misalnya. Tapi pada saat itu Iya. apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak untuk oke, saya harus bekerja, oke saya harus banyak belajar, oke saya harus apa namanya mengejar ilmu. Apa Pak? Memerangi kemiskinan. Ya, betul. Kita tuh nggak enak loh Mas. Saya waktu kecil, saya ingat bapak saya harus pindah kerja dari kan Tawangmangu atau Karanganyar kabupatennya, lalu pindah ke Purworejo. Terus kami harus jual rumah dulu. Rumah Tawangmangu yang kami jual itu ternyata belum bisa dibelikan di rumah di Kutoarjo. Masih kurang duitnya. Nah, saat itu kita nabung-nabung, si pembeli rumahnya kita minta untuk, boleh dong kami numpang dulu, meskipun sudah deal gitu ya. Wah, tapi Hmm. wah nggak bisa ini, segera kita pakai. Ya, akhirnya kita pergi. Tapi ya itu haknya dia kan. Memang sudah haknya dia. Ya sudah kita ya seperti diusir begitu ya, kita pergilah gitu ya. Terus kemudian belum sampai ke Kutoarjo nih. Kita ke Ya. Kabupaten Karanganyar dulu, dari Tawangmangu turun ke Karanganyar, di sana kita kontrak Hmm. rumah. Jadi suasana saat itu sebagai anak kecil saya happy-happy saja. Saya Oh happy-happy ya. saja, belum bisa merasakan gitu ya. Tapi begitu sudah gede gitu kita ngerasakan ya Allah, oh ternyata dulu itu seperti itu. Saya baru merasakan setelah kita juga jadi orang tua ya, betapa Ya. beratnya, betapa apa kondisinya seperti itu. Yang itu kemudian kita bikin kita harus memerangi kemiskinan, dan kemiskinan itu kita yakini itu bisa kita perangi kalau dengan belajar. Nggak Ya. ada kalau nggak belajar. Maka Mas waktu itu saya sekolah SMP di Kutoarjo, SD di Tawangmangu, terus kemudian kakak saya yang paling gede nawarin mau nggak sekolah ke Jogja gitu. Oh mau gitu. Terus itulah SMA saya sekolah di Jogja, ikut kakak saya jadi kontraktor, kemudian kos-kosan itu. Oke. Terus kemudian nggak keterima Mas di SMA negeri. Ya Hmm. saya Oh, memang orang tidak pinter sih, jadi nggak keterima. Terus hmm, SMA-nya di hmm, SMA keterima di SMA swasta. Lalu oke. kita berjuang karena kakak saya waktu itu sudah kuliah di Ya. UGM, terus saya pingin kapan ya, gimana ya caranya ya kita bisa Hmm, kuliah di UGM, terus diajarin sama kakak saya. Alhamdulillah bisa kuliah di sana, hmm. dan ya liku-likunya berat sih, mulai naksir Iya, cewek iya. ditolak ya kan, kemana-mana Iya, iya, iya. kemana-mana bonceng temen, pinjem Iya, iya. sepeda, sepedanya sekarang Iya. ditaruh di rumah dinas saya. Iya. Aduh, Bapak ini doakan saya suatu saya bisa boleh diterima ya Pak kalau saya main ke Oh, rumah apa ke rumah dinas ya? boleh. Iya. Boleh ke Pin lihat rumah dinas, sepedanya itu boleh. langsung. Iya. Iya, iya. Nah itulah. Jadi artinya itu sebetulnya akan menjadi sweet memory ya Pak ya. Ya, Walaupun pada ya, saat itu betul. ada naik turun semangat. Nah, berarti support system Bapak juga kebetulan bagus ya, kakak-kakak juga menyemangati. Tapi kira-kira sebetulnya prosentase Pak, semangat itu harus dihadirkan dari diri sendiri atau sebetulnya dari orang sekeliling kalau menurut Bapak? Interchangeable ya, bolak-balik gitu. Oke. Jadi dari kita, pasti dari kita. Tapi kan kita waktu Iya, kecil nggak tahu caranya ya. Kayak kita betul. mau ngambil jeruk gitu ya. Dulu kami nanam jeruk soalnya di Tawangmangu. Itu Hmm. jeruknya namanya jeruk keprok. Jeruk keprok Tawangmangu itu paling enak gitu. Itu posisinya di atas karena anak kecil nggak tahu caranya bagaimana. Ya, ya, ya. Kita harus belajar manjat, manjat takut Hmm. jatuh. Padahal sebenarnya pakai apa, bambu Galak gitu ya. bisa gitu ya, Iya, iya. Hmm. digalak gitu kan bisa Hmm. sebenarnya. Hmm. Itu soal metode, soal metode. Iya. Maka Hmm. kenapa saya katakan interchangeable, bolak-balik gitu ya? Hmm. Ya Iya. diajarin, diajarin.
harus begini, dinasihatin orang tua, dinasihatin ibu, maka muncul semangat. Dimotivasi lah, kalau orang sekarang motivator, wah gitu kan. Ya, betul. Disemangatin, ada nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan sosial, nilai kemanusiaan, berjuang gitu kan. Mimpi ya, mimpi. Mimpi itu as a Mimpi. vision. As a Ya. vision. Mimpi itu kan mimpi keinginan gitu. Nah, waktu keinginan itu muncul, itu akan membentuk karakter kita. Ya, saya kira sama lah. Ya ini mulai yang banyak yang tanya ini ke saya ini. Iya, Pak betul. Ganjar, Nanti kita nah, ini coba nah, satu-satu. Iya. ini contoh aja, contoh saya mau jawab juga ini. Pak Iya, Ganjar, silakan, Pak. kapan bansosnya keluar? Waduh, Pak Ganjar, kami butuh lowongan kerja. Pak Ganjar, apa namanya, kita apa lagi sulit. Iya, semua memang lagi sulit hari ini. Tapi saya katakan, saya dulu juga sulit hidup saya. Tapi kan kita nggak bisa terus, saya dulu nggak punya pikiran waktu masih sulit, pemerintah di mana? Gitu. Tapi saya lebih berpikir gini, gimana cara saya hidup? Gitu. Waktu saya kuliah, nggak ada itu bantuan pulsa, yang belum ada handphone sih ya. Oh, iya, 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 Kuota-kuota iya. ya. Terus Kuota kemudian belum kita, ada ya, Pak ya? ya saya sampai 4 semester nggak bisa bayar SPP dulu, sehingga harus menunda, harus Oh, berhenti. Jadi artinya apa? oh. Saya nggak marah-marah ya, tapi demo-demo, saya demo-demo, tapi Ah, demonya ya. biasanya urusan-urusan yang apa namanya, yang Hmm. ya politik begitu ya, ke mahasiswa, Ya, nama juga mahasiswa kan gitu ya, kita mahasiswa, demo. ya. Hmm. Tapi saya harus cari makan sendiri. Maka saya dulu Ya. ngajar, Mas. Saya ngajar di beberapa Oh, iya. SMA, karena saya pernah menjadi ketua Mapala gitu ya, ngajar Ya. tentang kepecinta alaman. Meskipun akhirnya saya jadi Mapala beneran, mahasiswa paling lama. Jadi Ya. harus survive, harus berikhtiar. Ya, oke, sekaligus kritik, tapi ya kemudian tidak tinggal di rumah terus menengadahkan tangan kan enggak ya? Betul, betul. Itu artinya kita pun juga harus menyemangati diri. Oke, ini kondisi seperti ini dan itu kondisi tidak hanya menimpa pada saya sendiri ya, Pak ya, tapi juga Iya, teman-teman, tidak hanya satu daerah, bahkan satu Indonesia, gitu, bahkan satu dunia juga. Tapi itu artinya bukan tidak boleh kita menyuarakan kepada pemerintah. Pemerintah juga pasti akan tetap melihat, gitu kan ya. Tapi kita pun juga harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjalani kehidupan ini. Begitu ya, kurang lebih ya, Pak ya. betul. Ya, cocok, Aduh. cocok. Nah, Pak, ini Ya, dari pengalaman masa kecil Bapak ya, yang begitu apa ya, memotivasi kita bahwa kondisi sulit bukan berarti kita menyerah. Kondisi sulit bukan ya, berarti kita menjadi diam. Justru kita bergerak, yes, tidak yes. tidak menuntut ke pihak-pihak lain, tapi menuntutlah pada diri sendiri apa yang bisa saya lakukan, keahlian apa yang bisa kita keluarkan untuk mendapatkan satu penghasilan. Ya, apakah Betul. itu juga, Pak, sekarang ini Bapak membuat satu program yang sudah sering kali oleh para muda radio informasikan bahwa UMKM juga bisa nih meminta bantuan kepada Bapak dengan mengikuti program Lapak Ganjar. Ini dari mana nih Pak asal muasalnya nih Pak Bapak membuat satu program semenarik itu Pak? Ya, ini udah kalau saya kelihatan nggak tulisannya? Iya, kelihatan Pak. Itu kudu strong, Kudu strong ya Pak ya, harus kudu kuat ya Pak ya. strong, harus kuat. Jadi awalnya dulu saya tanya, kalau pengusaha besar kan biasa ya, Kang ya. Kalau Ya, duitnya banyak, paling ya masalah dia dengan utangnya, utang bisa direstrukturisasi, ya pajak bisa dilakukan apa kemudahan itu kan yang diberikan pemerintah kan begitu ya. ya Terus betul. kemudian, nah yang UMKM bagaimana? Dulu sebelum terjadinya pandemi, saya itu punya mimpi memang, mimpi saya itu gimana ya lebih banyak entrepreneur, lebih banyak pengusaha, anak-anak muda, UMKM, startup bisnis, itu bagaimana lebih banyak. Nah sebelum pandemi saya ketemu dengan anak-anak muda yang mereka sampaikan adalah nggak ada modal Pak gitu. Karena saya ini juga bankir, wow bankir, pemilik bank saya, wow sombong ya kayak orang kaya. Ya, pemilik bank maksudnya ada bank Jateng gitu ya. Nah, maka bank Jateng itu Ya, saya ajak untuk membuat satu program untuk UMKM namanya Mitra Jateng 25. mitra jasa. Mitra Jateng 25 itu adalah pinjaman maksimum 25 juta kepada UMKM tanpa agunan, tanpa biaya administrasi, dan ketika suku bunga saat itu 12%, kami berani 7%. Nah, 7% itulah yang kelak kemudian hari ini men-trigger suku bunga KUR yang dari 12 turun ke 9, 9 turun ke 7. Bahkan 7. alhamdulillah sekarang bisa sampai ke 6%. Jadi saya sempat ngobrol sama Pak Presiden saat itu. Pak Ganjar,
ini kurnya mau saya turunin dari 12 ke 9. Wah, hebat Pak, kami setuju. Wah, setuju ya, setuju. Nanti mau saya lonceng ini. Terus saya pidato, Mas. Saya Ya. pidato menyambut kedatangan Pak Presiden di Brebes. Saya pidatokan bahwa, Bapak, kami sudah punya suku bunga 7%. Kaget Presiden. Kami lagi turunin 9%, udah ada yang 7%. Nah, akhirnya kami diskusi, para direksi perbankan diundang, OJK, BI, Menteri Keuangan saat itu diundang, terus kita ngobrol dan muncullah program-program untuk itu. Nah, sekarang terkena nih COVID nih. Begitu COVID, UMKM marah, nggak laku, dan sebagainya. Terus kawan-kawan saya yang seringkali ikut ngobrol di IG saya, bicara gini, Pak Gubernur, itu kan followernya udah banyak, Pak. 3 juta kan lumayan ya. Kenapa nggak dipakai jualan gitu? Gimana caranya? Saya juga nggak ngerti awalnya. Udah Pak, nanti diposting aja. Nanti kalau yang bagus-bagus kita repost. Emang bisa laku? Kita coba Pak. Itulah muncul. Kasih nama apa ya? Sudahlah namanya Lapak Ganjar gitu. Lapak Ganjar itu kan lapaknya Pak Ganjar. Yang kedua bisa lah Pak Ganjar. Kan gitu. Macam-macam. Ketemunya Pak Ganjar. Akhirnya saya buat IG live begini, ngobrol-ngobrol. Saya terkejut sama Sandi waktu itu. Karena ada ibu-ibu dari Salatiga jual batik dia. Jual batik, jual lurik, udah siap-siap pameran. Dia dulu bekerja di perusahaan besar. Terus dia nggak bisa laku. Terus guntingin dia, marah-marah tuh. Bajunya digunting-gunting gitu. Akhirnya dia bingung buat apa gitu kan. Terus akhirnya dia buat masker, didonasikan. Jadi niatnya ibu ini aja udah niat yang tulus ya, mau baik, orang-orang baik hati lah, mau berbuat baik. Akhirnya apa? Dijahitnya bagus, kombinasi dan komposisinya bagus, desainnya bagus, terus ikut jualan di Lapak Ganjar. Itu begitu dia masuk di Lapak Ganjar, langsung banyak yang order, dan 4 pengorder pertama dari Jakarta, dan waktu telepon itu dia tanya, kok tahu dari mana? Dari Lapak Ganjar. Ceritanya gitu. Terus mau pesen apa? Masker yang desain apa? Ini. Lalu berikutnya, Bu, saya mau pesen masker. Bisa nggak didesainin ada logo ini? Saya mau bentuknya itu batik. Oke. Terus kemudian diomongin. Taunya dari mana? Dari Lapak Ganjar. Sampai 4 kali. Setelah itu penjualannya naik 300%. Nah, pada saat itulah kemudian, kayaknya manfaat. Lalu saya minta kawan-kawan saya untuk kelola dan jualanlah kita. Temanya UMKM makanan, besok minuman, jamu, madu, kria. Wah, akhirnya banyak. Dan ada teman saya, orang Prancis ya, dia sering bolak-balik Indonesia ke Prancis sana. Terus dia list itu. Dia daftar, terus dia kontak saya, Pak Ganjar, ini bagus. Boleh nggak ini saya beli, saya jualkan di Prancis gitu. Terus kemudian nanti kita sampaikan kepada, saya jualkan di sana, sampaikan pada masyarakat, ini ada produk dari Indonesia. Emang bagus, emang menarik. Pak, di Prancis kayak begini ini bagus banget kan, ini handmade dan sebagainya. Terus gimana dong biar laku? Kekurangannya satu, narasi, storytelling. Storytelling dari ini masker, ini straw dari bambu, ini jam dari kayu, jam tangan dari kayu, dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian kami juga belajar. Itu sejarahnya Lapak Ganjar. Maka kemudian akhirnya tiap minggu kita jualan, dan setelah itu, Pak Ganjar jangan Jateng aja dong. Jatim boleh nggak? NTT boleh nggak? Nah akhirnya Jabar, Jateng, Jatim, DIY, wah silakan. Siapapun buat saya boleh. Kita kan hanya tolong-menolong. Saya juga nggak pinter kok soal ini. Saya hanya punya media yang kebetulan followernya ada gitu, dan kemudian silahkan dipakai gitu. Iya, jadi artinya satu media yang mempunyai follower banyak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan yang lain ya Pak ya? Iya, karena banyak sekali juga anak, nah itu. Ya, daripada dipakai untuk ngebully. Nah, itu dia Pak, betul Pak. Daripada karena dipakai banyak juga, hoax. iya betul sekali. Banyak sekali anak-anak muda yang juga, karena dia ya kebetulan mempunyai fisik yang bagus, kemudian juga mempunyai follower yang banyak, daripada hanya sekedar pose-pose, lebih baik mungkin juga di masa sekarang saling membantu ya Pak ya? Kenapa tidak ya Pak ya? Iya dong. Kita siapa tahu kan banyak yang followernya banyak-banyak itu kan bisa jualan, dan ternyata sekarang jualin dong Pak. Sekali-kali kan saya, Mas Andi, saya testimoni, inilah produk temanmu, gitu. Jadi akhirnya kita bisa
bisa tahu gitu ya. Iya, yang dari tadinya skala Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, akhirnya skala nasional ya Pak ya, bahkan orang yang dari luar pun juga sangat tertarik. Apalagi memang betul ya Pak ya, karya-karya bangsa kita, apapun itu, handmade itu kan sangat unik ya Pak ya, kalau kita bawa keluar itu ya Pak ya. Nah, tadi Bapak Iya. juga sudah menyampaikan, ya, sudah menyampaikan bahwa kekurangannya adalah di narasi, di ilustrasi, packaging untuk promosinya seperti apakah Bapak juga bersama dengan tim Bapak menyediakan satu pelatihan misalnya Pak untuk UMKM untuk oke, cara membuat promosi itu yang seperti ini loh. Ada nggak Pak? Jadi kaos saya ini adalah bagian dari acara itu. Jadi ini judulnya Kudu Oh, Strong ya. Kudu Kudu Strong. Strong, terus bawahnya Di itu bawahnya say say no to no ngelokro. ngelokro. Ngelokro itu apa ya Pak ya? Tidak boleh Nyuwun sewu apa Pak. lemes. Jadi Oh, ngelokro Mas. itu tidak boleh lemas, lemah, terus Ya, kemudian merasa apa namanya nggak bisa apa-apa menyerah gitu, ya Pak ya. menyerah gitu. Hmm. Nah saya punya Ah, contohnya, boleh dong? Yang nah, packaging-packaging itu sama tas ini mau tak tunjukin nih. Ambilin dong oke, gitu. baik Pak. Saya punya ada beberapa makanan yang setelah kita Mhm. lakukan pelatihan gitu. Nah ini pelatihan Ya. UMKM, namanya waktu itu UMKM Virtual Oh, Expo. UMKM ya. Virtual Expo ini kita pameran, terus kemudian mereka dilatih, terus kemudian Ya. apa namanya diberikan akses permodalan, diberikan akses Ya. pasar, kemudian saya sebut aja ini sekaligus promo juga nggak apa-apa sih, teman-teman yang udah Iya. bantu saya seperti Iya. Bukalapak, terus kemudian Tokopedia, Facebook, ya Blibli, itu mereka pada membantu kami. Terus kemudian Oh, latihannya iya. free loh. Jadi akhirnya apa yang Iya. terjadi? Nah yang terjadi akhirnya mereka punya packaging bagus-bagus. Ini ada Iya. ceriping singkong. Ceriping singkong Oh, ini dulu hanya pakai oh plastik plastik biasa biasa ya Pak ya? Mm-mm. dikaretin gitu ya. Nah sekarang setelah kita Iya. latih, mereka punya packaging ini, desainnya bagus, dan kita ada rumah desain. Nah, rumah desainnya Oh, ini kita pakai, ya. mereka bisa apa namanya membantu. Atau barangkali produk UMKM yang kemudian kita packaging lebih keren lagi. Nah, Oh, ini ya, iya, ini iya, iya. ini kue roti gitu ya, yang ya oke lah kalau ini sudah dijual di Iya, toko-toko betul. di market, oke. Atau barangkali ada orang yang membuat tas. Tas seperti ini tas UMKM. Terus kemudian Iya. dia pamerkan, ya ini bagus, bahkan ini Iya, bisa iya. didesain apa unik kalau perlu foto diri. Ini Iya. ternyata apa namanya gambarnya ini dibuat dari tisu, kertas tisu. Kertas Iya. tisu semacam digambar kayak di sablon gitu ditempel, ini pinter banget dan saya ngelihat prosesnya. Iya. Ini bagus banget. Nah, inilah yang Iya. kemudian orang-orang kreatifnya banyak, mediumnya ada, terus kemudian kita Iya. sampaikan. Dan dulu Mas Andi kita pameran di Santech Singapura. Jadi Wow. kita undang lima duta besar negara Iya, iya, iya. negara sahabat tetangga saja di ASEAN. Terus Mm-mm. kita pameran di sana dibantu Iya. Mas Tommy dubes kita yang ada di Singapura. Terus kemudian kita Iya. virtual, kita pamerkan Ah, beberapa ah. barang kita kirim ke sana. Tapi di sana Iya. dikasih label, umpama ini ya Hmm. ada ceriping singkongnya Bu Jarot gitu. Terus nanti Ah, umpama orang sana ngicitin, di sini iya. ada tulisannya di sini kalau mau pesan ke sini, sehingga Iya. nanti bisa Oh, kita iya, kirim. iya, iya. Jadi contoh-contoh itulah yang kemudian kita lakukan Mm-mm. pelatihan-pelatihan, packaging, digital marketing, terus kemudian mereka mungkin financing atau kemudian manajemen gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing lah, gitu. Iya, iya. Pada akhirnya memang packagingnya juga sangat baik ya Pak ya, mampu bersaing dengan produk-produk yang sudah secara nasional ya Pak ya. Iya, karena kalau anak-anak muda kita Hmm. libatin, desainnya bagus-bagus. Karena mereka kan Ya, ya, betul, betul. apa, iya, dia bacaannya banyak, sering nonton apa di YouTube, ya. Kalau zaman dulu, Iya, betul. cerita luar negeri, aku belum pernah ke luar negeri, gimana caranya? Iya, Sekarang dia iya, hanya pegang handphone aja udah mau kemana ke seluruh dunia, betul, kan nggak harus ke betul. sana. Dan itu akhirnya cukup Betul. menginspiratif. Gitu, Mas Iya. Andi. Iya, Pak, ketika telah mengadakan satu exhibition misalkan ketika dengan Singapura itu, apakah terasa sekali oleh UMKM itu produknya meningkat tidak hanya di skala nasional tapi juga keluar, Pak? Bagaimana, Pak? Iya, akhirnya banyak orang yang tertarik, kemudian dia Hmm. berbisnis sendiri-sendiri. Sehingga ada satu ketika, Hmm. ini ada cerita lucunya Mas Andi, cerita lucu ya. Iya. Cerita Hmm. lucunya itu setelah mereka dilatih, kemudian mereka bisa jualan menggunakan marketplace yang gede gitu ya. Terus Iya, kemudian betul. eh,
dia tulis tuh ada nomor handphonenya, ada nomor apa namanya WA-nya, terus Iya, kemudian iya, dia kasih akun-akun medsosnya gitu. iya. Yang beli orang asing, pakainya bahasa Inggris. Nggak dijawab teleponnya karena takut. Terus kemudian cerita lucunya di WA nggak bisa jawab. Nah, disitulah kemudian pentingnya ya, Iya, pentingnya betul. apa namanya diserahkan pada Penguasaan profesional agar bahasa. dia bisa Oh, iya. menjual. Kalian memproduksi saja, jaga kualitas. Jadi quality dijaga, terus kemudian Iya. continuity-nya dijaga, ya Mm-mm. capacity-nya dijaga sehingga dia bisa terus berjalan. Dan ini sekaligus menciptakan, kalau tadi ada pertanyaan, Pak Ganjar, loker katanya. Loker Iya. apa? Saya Mm-mm. bilang gitu. Kalau Mm-mm. sekarang cari loker, di PHK aja banyak kok. Iya. Maka apa ya? Udah yuk kita buat sendiri. Apa keahlianmu tadi itu? Yang Betul, disampaikan betul. pernyataan awal Mas Andi tadi. Awalnya tadi Iya. disampaikan, ini kita mesti survive, mesti punya apa bisa menunjukkan talentanya. Nah, nanti pemerintah bisa membantu pelatihan. Nah, kami sediakan semacam co-working space agar mereka bisa Iya. berlatih itu. Nah, itu dia ya. Mungkin ditambah juga Iya, mungkin ada penguasaan bahasa internasional ya, Pak ya, supaya bisa kayaknya iya. menjawab sendiri ordernya Iya. ya, Pak ya. Mm-mm. Ya, kami pun juga mengucapkan selamat pagi menuju siang untuk saudara-saudara kita yang ada di Pemalang, di Lampung sudah hadir katanya Pak. Kemudian juga tadi ada dari mana nih, dari Kalimantan. Ya, terima kasih yang pastinya juga Iya. telah mengikuti obrolan kita dari awal. Nah, kalau kita bicara lagi soal peningkatan soft skill mungkin ya, ataupun juga menjaga quality dari produk-produk yang dibuat oleh para pengusaha kecil, kira-kira program yang akan Bapak adakan kembali nih setelah ini, mungkin oke, ini sudah berjalan nih, mereka sudah marketplace-nya udah jelas ya, udah meluas. Apalagi nih Pak kira-kira yang bisa Bapak sampaikan kepada semua yang sedang menyimak obrolan kita di live Instagram ini? Mas Andi, kalau dia udah mulai laku, tinggal meningkatkan kapasitasnya. Tambahin kuantitasnya, tambahin diversifikasi produknya. Tapi apalagi ya, apalagi ini bagus nih pertanyaan. Kita punya beberapa kawasan industri yang sedang dibangun. Bahkan satu daerah di Kabupaten Batang itu kita dedikasikan memang untuk betul-betul bersaing dengan pasar internasional. Ya, Di situ perusahaannya ya, gede-gede banget. betul. Kemarin perusahaan kaca terbesar seluruh Asia Tenggara masuk ke sini. Terus Wow. kemudian kelasnya LG nanti masuk lagi ya, kita mau bicara Ya, teknologi masa depan, baterai dan sebagainya. UMKM-nya kemana? Nah, UMKM-nya ya, sekarang kita latih agar dia naik kelas. Terus kemudian dia ya, menjadi supply chain-nya. Supply chain-nya ini bisa ada, maka ruang di kawasan industri itu sekian space-nya kita berikan kepada UMKM agar dia belajar di situ. Jadi ya, dia bergabung, dia berkomunikasi, dia berinteraksi agar kemudian ada rangsangan-rangsangan stimulusnya dia bisa berinteraksi secara bisnis. Itu satu. Yang kedua, nah ini mulai saya gandengkan dengan sekolahan. Sehingga oh iya. kawasan industri yang gede-gede itu bisa menjadi teaching industry. Jadi teaching Hmm. industry-nya di situ, kemudian sekolahnya bisa belajar, kolaborasi, sehingga pabrikan, industri gede itu juga bisa ngerti. Sebenarnya kalian yang butuhkan itu tenaga kerja yang seperti apa? Ini Ya. lulusan sarjana kan nggak terima, katanya belum bisa kerja. Ini saya kasih anak SMK, katanya juga nggak bisa kerja. Ya udah deh gini aja. Sekarang siapa mau kerja sama dengan saya? Mau politeknik di mana, mau universitas di mana, mau SMK yang mana, saya punya semua. Tapi syaratnya satu, mau nggak kemudian diseleksi dan dijamin masuk sekolahmu. Nah ini model Jerman saya adopt. Di Jerman itu katanya kalau mau masuk ke vocational school, tidak daftar ke sekolah, tapi daftarnya ke perusahaan. Nah si perusahaan nanti punya kerjasama dengan sekolah. Sehingga Sekolah. kurikulumnya, desain-desain apa namanya, cara belajar mengajarnya, itu sudah sesuai. Sehingga suatu ketika Mas Andi, saya kunjungan ke Fujian. Fujian itu di Tiongkok, dan itu sister provinsinya Jawa Tengah. Ya. Ternyata SMK-nya di sana itu langsung tulisannya BMW, gitu. Ternyata Oh, dia didedikasikan hanya untuk kerja di BMW. untuk. Waduh, Oke. jadi semua itu mulai dari pelajarannya itu langsung mobil BMW di sana itu seri Oh iya. 3, seri 5, seri 7. Ada semua. Ya. Dan Iya. bukan yang kuno, yang paling baru gitu. Yang baru ya, seri Paling baru. terbaru ya. Mm-mm. Terus dia didedikasikan itu. Terus semua setting interiornya itu persis seperti bengkelnya BMW. Jadi artinya anak itu sudah merasa saya bekerja di situ dan kelak kemudian hari dia sudah beradaptasi dengan visual yang dia lakukan. Ini contoh-contoh yang setelah ini apa ya?
Nah, sama Mas, di tengah pandemi ini, akhirnya kemarin repot. Pak, bantuannya mana Pak? Ya, bantuan sosialnya sudah mulai distribusi, tunggu aja. Tapi saya nggak dapat Pak. Oke, yuk kita daftar yuk. Yang PKL, yang Hmm. UMKM. Terus gimana? Ya udah, aku tak nyiapin anggaran. Mungkin anggaranku nggak banyak, tapi mungkin Hmm. ini juga akan bisa membantu. Hanya mau menunjukkan bahwa ya kami harus tanggung jawab, ya ini ada rasa kemanusiaan, ini ada rasa cinta kepada masyarakat, dan ini sakit bersama yang harus kita tanggung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Iya, UMKM-nya betul kita betul. dorong. Sekarang saya minta, saya buat program ASN Jajan. ASN jajan. Oke, apa Nah, itu ini Pak? ASN itu ya PNS itu, para PNS untuk ASN jajan. ya. Ya. Jajannya kemana? Yuk kita beli warung-warungnya yuk. Daripada Hmm. buat dapur umum, boleh juga sih buat dapur umum, tapi boleh nggak duitnya itu nggak usah dapur umum deh. Duitnya itu Ya. dibeliin ke pedagang kaki lima, terus kemudian tiap hari dibeli. Hmm. Aku order Oh, ya. baksomu ya, besok 50 mangkok ya, diplastikin, dibungkusin. Hmm. Aku mau antar Hmm. ke mereka yang isoman, kan oke tak? Aku beli nasi Ya. pecelnya ya, Bu, nasi pecelnya besok Hmm. saya minta 100 bungkus. Oh iya Pak, kan dia di rumah. Dia di rumah Betul, kan. betul, Terus betul. kemudian mau dibawa kemana? Kasih abang becak, kasih teman-teman Hmm. ojol, kasih kemudian Ya. mahasiswa yang tidak bisa makan Hmm. karena tidak boleh keluar rumah, kasih Hmm. mungkin korban PKL itu sendiri yang Ya. biasanya jualan Ya. malam. Jadi sebenarnya ada banyak. Nah, ini kami lagi berikhtiar untuk mencoba Ya. mencarikan jalan keluar di tengah pandemi. Gitu, Mas. Iya, betul. Iya, mempunyai apa ya? Punyai income berlebih, bisa berbagi dengan sekitarnya saja mungkin ya, tidak mesti terlalu Mm-mm. luas, tapi yang ada di sekitar Iya, kita siapa yang bisa kita bantu ya. Tadi juga menarik ya Pak ya, jadi ada kerjasama dengan sekolah, dengan satu perusahaan itu akan lebih spesifik ya Pak ya, akan menghasilkan iya, lulusan keluarga yang bisa mengaplikasikan ilmunya di perusahaan tersebut ya Pak ya. iya, Nah, iya, Pak, iya, ini betul. kalau bicara lagi soal UMKM, memang tadi juga banyak sekali yang bertanya, memang apa nih katanya trik-triknya Pak di masa pandemi ini? Kebetulan kami tidak bukan orang Jawa Tengah nih katanya. Ini sebenarnya kalau 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 di luar-luar Jawa Tengah sebenarnya untuk mengikuti pelatihan, workshop yang Bapak adakan itu bagaimana Pak caranya Pak? Ya, memang agak sulit ya, Mm-mm. apa kalau kita berjumpa. Maka sebenarnya kan seperti ini bisa dipakai. Iya, Kita betul. apa model IG live, kita Iya, model apa daring ya. Kalau orang betul. terkenal ya pakai Zoom lah sekarang. Zoom, Tidak ada yang ya. tidak bisa. Yang pertama dipunyai adalah mau. Kamu mau nggak gitu. Terus Ya. yang kedua setelah mau diakses apa keterampilanmu, apa pengetahuanmu ya. Setelah itu mari kita ngomong. Terus kemudian kita membangun jejaring. Maka saya kalau keliling-keliling biasanya saya suka belanja. Pak Ganjar, saya buat produk tas ini, bagus juga ya, kirim dong 2 dulu saya mau lihat nih gitu. Terus Ya. kemudian ya semacam inilah tas-tas kayak gini ini kadang-kadang saya datang, saya Iya, lihat, iya, terus betul. kemudian kita beli gitu ya. Setelah kita beli Iya, apa? Ya kita kasihin souvenir kan nggak apa-apa toh. Ketemu betul, ada betul. tamu, kita kasih souvenir. Kadang saya Mm. tebak-tebakan sama anak-anak gitu. Oke, besok saya kirim ya gitu. Kita kirim kan seneng. Iya, iya. Jadi kita kemudian Betul, tahu betul. di dalamnya sudah ada pesan. Kalau mau beli di sini gitu kita kasih pesan sponsor. Nah, Jadi sebenarnya trik-trik dan apa tips-tips semacam ini bisa dilakukan. Saya tuh gini Mas, saya tuh orang yang ya. percaya banget orang Indonesia tuh super kreatif, super kreatif. Bahwa kemudian butuh dirangsang, butuh stimulan, Betul. itu seperti, maka saya bilang, kenapa ada PNS jajan? Ayo kita beli, karena PNS itu Iya, saya sampaikan, kan kita masih gajian, kita kan nggak iya, betul. dipotong, kita nggak akan dipecat. Yang perusahaan itu bisa di PHK loh. Ayo dong ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradabnya. Kita nggak perlu ngomong Pancasila besar. Ya, Pancasila dalam satu apa sila saja deh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. benar. Punya rasa kemanusiaan, ada keadilan tadi itu loh. Membantu tetangga Iya, sebelah ya. Dan punya keadaban. Ya hari iya, ini bolehlah kalau kita ngomongnya tidak menyinggung perasaan. Ya bolehlah kalau hari ini kita pakai aturan-aturan prokes. Bolehlah memang ini sulit, tapi yuk kita saling bantu. Maka saya suka banget mas, kadang-kadang ditawarin Pak beli ini dong, boleh kirim dong gitu ya. hmm, Seperti itu kita apa namanya menyampaikan kepada warga. Jadi ada banyak kok yang talenta-talenta dan kita bisa melakukan training-training. Kadang-kadang kalau kita menyusun training, kita meminta dinas saya untuk melakukan assessment dulu, Mas Andi. iya, Kira-kira iya, iya. Bapak Ibu butuh dilatih apa? Kita tanyain. Hmm, Anu Mbak, saya iya,
Marketing Pak, oke, marketing ya, digital ya. Tak cariin yang the best. Bukan gubernurnya mah nggak ngerti soal gituan. Tapi kita undang Iya, iya. untuk mereka melatih yang tadi saya sebutkan lah, yang sudah Iya. marketplace hebat-hebat, yang sudah unicorn gitu ya. Mereka kita Iya, iya. minta begitu. Iya. Jadi artinya Bapak juga terjun langsung ya Pak ya ketika ada satu perusahaan kecil yang sedang memproduksi tas misalnya. Bapak lihat Ya, langsung bagaimana cara memproduksinya, kemudian juga tinggal dituntun untuk bagaimana cara memperluas pemasarannya ya Pak ya. iya Aduh. biasanya Pak saya ini sepedaan. hmm. Oh Saya iya, sepeda ya Pak ya. sepedaan, terus kemudian Mm-mm. masuk ke industri yang bisa saya jangkau dengan Betul. sepeda, sekaligus Iya. promo, main ke sana kan seneng. Habis itu kita Iya. beli, kita datengin, kita viralin ya, saya Mm-mm. membuat apa namanya vlog, kita beli. Seneng nggak kira-kira gitu kan? Ah, Kita datengin. sudah kedatangan Bapak Ganjar Pranowo, bisa berfoto bersama, mendapatkan ilmu dan diberi apa namanya jalan untuk lebih maju lagi. Siapa yang nggak senang ya Pak ya? Karena saya pun Ya. juga melihat bahwa Bapak ini senang sekali menyenangkan orang ya. Membuat orang happy adalah salah satu hobi Bapak ya mungkin ya Pak ya? Iya, jadi ada yang bilang, ya kita jadi laki-laki penghibur gitu ya. Menghibur biar bagus, jangan pikirannya aneh-aneh. Iya, betul. Ya, seperti kami para penyiar, para muda radio juga sama ya Pak ya. Kita juga Kan? penghibur masyarakat. Gitu Nah, kan, dari para muda radio kan pasti iya, begitu ya. Cerita iya, seneng, semangat, mm, happy, bahasanya iya. asik, menyenangkan gitu kan. Mm-mm. Bukan bukan bully, bukan maki-maki, tapi asik-asik Ah, aja gitu. betul, betul sekali. Dan kami pun juga seringkali menginformasikan mengenai lapak Ganjar ini ya Pak ya. Jadi artinya Oke, untuk warga di Kota Bandung, di Jawa Barat, kemudian asik. juga bahkan secara nasional juga silakan untuk mengikuti program ini ya. Silakan DM saja Bapak langsung. Atau mungkin ada satu hotline khusus yang bisa dihubungi Pak? Enggak ada di Lapak Ganjar sekarang malah sama anak-anak dibuat akun khusus itu. Namanya Oh Lapak iya, Ganjar gitu ya. Ya meskipun iya. masih masih nggak rame, lebih rame akunnya Ganjar Pranowo karena pengennya interaksinya dengan saya sih. Dengan Tapi Bapak jangan langsung salah ya ya, pasti. ya. Iya. Tapi Mas Andi jangan salah ya. Waktu itu saya juga Hmm. belajar dari apa ngobrol sama Kang Emil, terus kemudian saya datang ke Ah, Bandung Kreatif ya. Ke Bandung oh iya, Kreatif iya. itu akhirnya saya datang ke poskonya, ngobrol sama Hmm. anak-anak Bandung, dan setelah itu saya diundang khusus ke Bali, saya datang ke Bali, seluruh Indonesia kumpul, itulah yang menginspirasi saya. Jadi saya Iya, mencoba iya, like a bridge gitu ya, kita seperti iya. Hmm. jembatan, kita kumpul-kumpulin, terus kemudian belajar dong dari ini. Dan biasanya kalau ada pameran saya beliin. Saya beli satu, Oh, satu, iya. satu, satu gitu. Nah pas gini-gini Hmm. kita kasih contoh. Ini loh dari Bandung nih, bagus. Ini dari Iya. NTT. Saya pernah beli apa coklat NTT. Dari NTT itu dibuat oleh Hmm. anak-anak remaja. Wes keren, keren. Oh, Terus iya, kemudian iya, yang iya, dari iya. Kalimantan umpama, Pak Ganjar saya lihat suka pakai baju adat. Saya buat loh Pak. Oke, saya Hmm. beli sini gitu. Terus kemudian Oh, dikirim dari oke. Kalimantan. Saya koleksi Iya, baju iya. adat seluruh Indonesia. Jadi Wah, iya, menarik. iya, iya. Karena Iya, setiap iya, iya. Kamis minggu keempat kita pakai baju adat Nusantara. Ya, kita pakai apa-apalah gitu. Ah, jadi ada program Iya. khusus untuk mengenakan produk dari masyarakat Indonesia ya, Pak ya? Iya, iya, Seru ya, setiap Pak ya? Kamis minggu keempat. Jadi kayak Setiap hari karnaval. Kamis. Karnaval ya, Pak ya. Aduh, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, Pak ya, sehingga kita pun juga bisa Ya. lebih bebas untuk beraktivitas, lebih leluasa lagi. Pak, ini kalau inginnya saya mungkin ngobrol sampai jam 12 malam nih, Pak. Jangan ya. Cuma saya tahu Bapak banyak sekali aktivitasnya yang tentu saja akan apa ya, akan membuat masyarakat Indonesia juga akan jauh lebih bersemangat untuk menghadapi pandemi ini secara bersama-sama ya, berkolaborasi Ya, begitu ya, ya, Pak ya, ya. ya. Pak, Siap. kira-kira Pak ya, ini banyak sekali nih tadi, mohon maaf apabila tidak banyak bisa kami baca, yang pastinya juga Ya. salam katanya dari semua yang menyaksikan obrolan ini, untuk Bapak salam sehat katanya Pak. Kemudian juga mudah-mudahan Amin. program ini bisa betul-betul membuka ya, membuka apa ya, semangat para pengusaha kecil, ataupun juga mungkin ibu rumah tangga yang masih belajar untuk bagaimana cara menambah penghasilan ya, untuk membantu suaminya ya Pak ya. Iya, iya, iya. Saya kira banyak Mm-mm. idenya kalau kita sering nonton YouTube, kita sering ngobrol Iya, iya, begini, sharing-sharing kan apa namanya bagus gitu ya. Ya iya. usulan-usulannya bagus, tapi ini ada usulan nggak bagus ini Mas kepada saya ini. Iya, iya, Usulannya apa nih gini, Pak yang Pak Ganjar kapan rambutnya disemir? Sorry ya, itu usulan nggak bagus. Bapak tidak akan pernah menyemir rambut ya Pak ya? Biar hemat Mas, hemat. Gitu. Oh,
Bapak bisa aja. Pak, mungkin ada satu closing statement nih untuk para muda radio ataupun juga untuk semua yang menyaksikan obrolan kita. Silakan, Pak. Saya hanya mau kasih semangat lewat kaos saya. Jadi tetap Ah, kudu oke. strong. Semua harus bersemangat dan kemudian itu say no to ngelokro. Tidak boleh Anda menjadi lemas, kurang tenaga, alias selalu bersemangat. Begini, kalau Anda punya kreativitas, Anda punya kemauan, ada doa di sana, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Maka dengan Iya, diskusi, dengan ngobrol, dengan bertanya, itu akan bisa akan bisa dicarikan solusi. Maka kalau kita punya akun medsos, yuk kita gunakan dengan kalimat baik yuk, narasi yang baik yuk, yang menyemangati. iya. Selain menyemangati, kita bisa bertukar pikiran. Karena disitulah medsos itu akan bermanfaat. Itu pesan saya. Nah, Jangan tebar itu hoax, dia. tetap Ya, semangat. 5M masih ingat toh? Sekarang kita tinggal iya, 1M saja. Tinggal betul. 1M, Mas Andi. Iya, iya. Manut. 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 Nah, Ya, betul. mesti ikut. Betul sekali. Salam untuk semuanya ya, Mas Andi ya. Terima kasih, Bapak. Sehat-sehat, Pak. Salam buat keluarga juga, Pak, ya. Amin, Iya. amin, amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo yang telah bersedia berkenan ngobrol-ngobrol langsung bersama kami. Terima kasih Bapak. Dan yang pastinya juga terima kasih buat para muda yang telah mengikuti obrolan kami. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia yang juga mengikuti live Instagram di Para Muda Radio. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo, kita semakin semangat untuk tidak mudah lemah, tidak mudah berputus asa. Kita bergabung, berkolaborasi ya satu sama lain, satu keluarga, kemudian juga bersama dengan teman-teman, dengan pengusaha-pengusaha lain, kemudian juga pengusaha besar membantu pengusaha kecil, kemudian juga semua bersatu padu untuk maju bersama-sama. Saya Andi Gustian mengucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat ya para muda yang menyaksikan obrolan saya bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo. Dan semoga kita semua sehat-sehat, kita sanggup untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan kuat. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap terus dengarkan 937 Para Muda Radio. We play the best music. Salam sehat.